Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di pagi hari, matahari bersinar di bumi, menyebabkan sedikit kehangatan muncul di sekte Feng Huang Phoenix. Ini sudah musim gugur, dan sudah akhir musim gugur, dan musim dingin akan segera datang. Musim dingin di Kabupaten Yuanshan sangat dingin. Di alun-alun, ada dua sosok berdiri, satu pria dan satu wanita. Pria berbaju putih, dan wanita cantik berpenampilan, itu adalah Su Han dan Xiao Yuhui. Keduanya saling memandang, tetapi terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Di wajah Su Han, tidak ada rasa pencapaian yang harus dia miliki dalam menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, dia sedikit malu, terutama saat memikirkan sosok Xiao Yuhui yang semakin gemetar, tubuh giok putih dan tanpa cacat. Bau harum dan nafas yang terus menyembur keluar. Keduanya tadi malam, awan dan hujan, berlangsung selama 5 jam penuh. Jika pada awalnya Su Han ingin menyelamatkan Xiao Yuhui, maka pada akhirnya, keinginan, sifat manusia, tidak dapat dikatakan bahwa Su Han tidak senonoh, juga tidak dapat dikatakan bahwa Su Han mengkhianati Liu Qingyao. Xiao Yuhui orang yang hidup ada di depannya, Su Han tidak bisa tidak menyelamatkan. Maaf. Setelah beberapa saat, Xiao Yuhui tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan menatap Su Han. Aku tahu bahwa kamu adalah saudara iparku. Semua yang kita lakukan adalah melanggar hukum alam dan akan membuat Yuran sedih, tapi ini semua adalah masalahku dan tidak ada hubungannya denganmu. Su Han tercengang sejenak dan bertanya, apa kamu tahu? Yuran mencondongkan tubuhnya ke telingaku kemarin, apa hadiah yang dia minta dariku? Aku tidak tahu, jawab Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya. Hadiah yang dia minta padaku adalah, aku harus menciummu. Su Han berkata tanpa daya. Apa? Mata Xiao Yuhui berbinar, dan dia segera berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin, kamu adalah suami Yuran. Tidak peduli seberapa murah hati Yuran, tidak mungkin bagimu untuk melakukan ini. Saya juga tidak berpikir dia akan begitu murah hati, tapi dia sangat murah hati, apa yang bisa saya lakukan? Ucap Su Han merentangkan tangannya. Xiao Yuhui terdiam. Lebih dari itu, dia semakin bersalah. Meskipun Su Han menyelamatkan dirinya tadi malam, pada kenyataannya, untuk Xiao Yuhui, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Su Han memiliki dirinya. Bahkan Su Han sendiri tahu bahwa Xiao Yuhui memanfaatkan dirinya. Kakak, apakah kamu menerobos? Pada saat ini, suara tajam Xiao Yuran tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, saya melihat Xiao Yuran datang ke sini. Saat dia melihat Xiao Yuran, rasa bersalah Xiao Yuhui semakin dalam. Dia adiknya tersayang, sejak kecil, selama adiknya mau apapun, dia tidak pernah bersaing dengannya. Tapi hari ini, Xiao Yuhui tahu bahwa dia telah merampok barang yang paling berharga darinya. Dan semua ini, Xiao Yuran masih didorong, seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Yuran, aku. Xiao Yuhui memikirkannya untuk waktu yang lama, berencana untuk menjelaskan banyak hal kepada Xiao Yuran, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Apa yang terjadi denganmu? Xiao Yuran berkedip dengan mata besar, menatap keduanya, dan mengerutkan hidungnya dan berkata, kalian berdua benar-benar aneh. Kamu berdiri di sini pagi-pagi sekali. Mungkinkah kamu semua di sini tadi malam? Hati Xiao Yuhui melonjak, dan tiba-tiba dia merasakan hati nurani yang bersalah. Su Han juga melirik Xiao Yuran tanpa jejak, dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia jelas tidak memiliki perasaan yang sebenarnya untuk Xiao Yuran, tetapi saat ini, dia hanya tidak ingin memberitahu Xiao Yuran apa yang terjadi tadi malam. Yuhui telah menerobos.
Su-han menarik napas dan menunjuk ke arah burung phoenix. Ada jejak hukum kehancuran di atasnya, Anda bisa melihatnya. Benar-benar terobosan. Xiao Yuran menunjukkan kegembiraan dan terjun langsung ke pelukan Xiao Yuhui, dan berkata dengan gembira, "Hehe, konon hukum kehancuran itu sangat kuat. Kakakku bisa memahami hukum ini, meski itu lebih buruk dari bakat kakakku." Sedikit, tapi hahaha, aku bercanda. Xiao Yuhui tidak berbicara, tetapi dengan ringan memeluk Xiao Yuran, tetapi matanya tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Su-han. Dia adalah wanita yang mandiri dan sangat tegas, tapi sejak tadi malam, sepertinya fokus Xiao Yuhui telah ditempatkan pada Su-han. Kakakmu tidak hanya mengerti hukum kehancuran, tapi dia juga tubuh yin murni. Su-han tiba-tiba berbicara, dan ketika dia berbicara, dia menatap Xiao Yuran dalam-dalam. Mungkin Xiao Yuran saat ini tidak memahaminya, karena dia tidak tahu apa konsekuensi dari kombinasi hukum penghancuran dan tubuh yin murni, dan metode apa yang bisa digunakan untuk menyelamatkannya. Tapi di masa depan, dia akan mengerti. Dan ketika dia mengerti, dia akan tahu apa yang terjadi tadi malam, mengapa mereka berdua berdiri di sini pagi-pagi sekali, dan apa yang dimaksud dengan kata-katanya sendiri. Apa tubuh yin yang murni itu? Xiao Yuran bingung. Tubuh paling agresif di seluruh dunia. Su-han berhenti memikirkannya, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Meskipun kamu memahami hukum kekacauan, dan hukum kekacauan adalah hukum tertinggi, tapi percaya atau tidak, jika kamu hanya berbicara tentang kekuatan serangan, kakakmu saat ini akan dapat menekanmu." "Aku tidak percaya." Xiao Yuran menggelengkan kepalanya dengan mantap, sangat percaya diri. Setelah dia memahami hukum kekacauan, dia mendemonstrasikannya ratusan kali meskipun dia hanya memahaminya sedikit. Itu adalah hukum tertinggi, salah satu hukum terkuat di seluruh dunia. Setelah Xiao Yuran memahami hukum chaos, meskipun budidayanya masih dalam tahap awal dari alam Dewa Naga, wilayahnya telah sepenuhnya mencapai tahap pertengahan dari alam Dewa Naga. Selama dia memiliki batu roh, dia dapat dengan mudah menerobos. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika hukum dilemparkan, konsumsinya sangat besar. Konsumsi ini bukanlah kekuatan naga, tetapi pikiran. Bahkan dengan pikirannya saat ini, hanya dapat dikonsumsi 3 kali, jika digunakan lagi akan merusak fondasi. Tentu saja, meskipun konsumsinya besar, kekuatan yang ditingkatkan Xiao Yuran juga sangat menakutkan. "Kakak, kenapa kita tidak berdiskusi sekarang?" Xiao Yuran menatap Xiao Yuhui. "Lupakan." Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya pada saat ini, pikirannya dalam kebingungan, tidak ada mood untuk berdiskusi dengan Xiao Yuran. Tidak, mari kita coba, sebentar saja, ucap Xiao Yuran dengan manja. "Apa kau ingin mencoba?" ucap Su-han tersenyum. Xiao Yuhui menunjukkan ekspresi tak berdaya, tapi akhirnya dengan ringan menginjak tanah, dan terbang ke dalam kehampaan. Siu. Melihat Xiao Yuhui bergegas ke kehampaan, Xiao Yuran juga tersenyum, dan bergegas keluar tanpa mengatakan apapun. "Kakak, apakah kamu sudah siap?" ucap Xiao Yuran mengulurkan telapak tangannya. "Ayo," jawab Xiao Yuhui mengangguk. "Katakan ya. Itu hanya untuk bersaing dengan kekuatan serangan," ucap Xiao Yuran tersenyum lagi, dan tidak banyak bicara segera ruang di depannya tiba-tiba hancur saat dia melambaikan tangan kanannya. Duar. Ruang itu seperti kaca, seolah-olah telah mengalami kekuatan yang luar biasa, tetapi Xiao Yuran hanyalah gelombang cahaya dari tangannya. Di masa lalu, Xiao Yuran tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ini memang hukum kekacauan. Mata Su-han berbinar, melihat ke ruang yang hancur di depan Xiao Yuran, dan bergumam, namun, hukum kekacauan tidak didasarkan pada kekuatan serangan. Wosh! Ketika Su-han berbicara, riak besar melambai dari Xiao Yuran. Riak itu seperti aliran air, hampir di depan Xiao Yuhui dalam sekejap mata. Xiao Yuhui menarik napas, dan saat matanya berkedip, kabut abu-abu muncul dari telapak tangannya. Ini adalah kabut yin murni. Dengan bantuan Su-han tadi malam,
Xiao Yuhui bisa dengan mudah mengendalikan kabut yin murni ini. Pada saat kabut yin murni muncul, ruang yang tertutup kabut menghilang. Itu tidak robek, tetapi menghilang dan menjadi ketiadaan. Sekilas, terlihat kabut yin murni. Pada saat ini, kabut itu berubah menjadi awan hitam pekat. Di dalam kabut yin murni, ada ruang hitam pekat yang mengisi. Wosh! Xiao Yuhui melambaikan telapak tangannya dan menembakkan kabut murni itu dengan ringan. Pada saat ini, kabut yin murni meninggalkan telapak tangan Xiao Yuhui dan tiba-tiba menyebar, menutupi 100 meter ruang dalam sekejap mata. Dan dalam jarak 100 meter ini, lubang hitam besar muncul dalam sekejap, tetapi semua ruang tertutup telah berubah menjadi ketiadaan saat ini. Wung! Riak-riak yang diubah oleh hukum kekacauan Xiao Yuran menghantam antara langit dan bumi dengan suara mendengung ketika mereka bertemu dengan kabut bayangan murni. Luar biasa! Mata Xiao Yuran tiba-tiba melebar, mulutnya terbuka lebar, dan dia menatap Xiao Yuhui dengan tidak percaya. Hukum kekacauan, ketika dunia pertama kali dibuka, hukum pertama, atau dengan kata lain, adalah hukum kekacauan di hadapan dunia. Pada saat ini, suara Suhan tiba-tiba terdengar, seseorang yang memiliki hukum kekacauan, menganggap dirinya sebagai dewa. Jika kamu mengatakan kamu adalah dewa, maka kamu adalah dewa. Jika kamu mengatakan kamu adalah kekacauan, maka kamu kekacauan. Suara itu terdengar di telinga Xiao Yuhui, seolah-olah itu hanya obrolan ringan biasa. Tetapi ketika jatuh ke telinga Xiao Yuran, itu mengejutkan tubuh Xiao Yuran, seolah-olah ribuan guntur jatuh di dalam hatinya, dan pikirannya kosong. Dia berdiri di kehampaan dengan linglung, dan setelah sekian lama, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sebagai dewa, aku adalah kekacauan. Xiao Yuran tertawa keras, kakak, lihat saat ini, apakah saya punya perubahan? Ketika kata-kata itu jatuh, sosok Xiao Yuran langsung menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan pada saat itu menghilang, ada riak besar, berpusat di tempat dia menghilang, tiba-tiba menyebar ke sekitar. Kecepatan riak terlalu cepat, dan itu melesat ke kabut bayangan murni dalam sekejap mata. Tapi kali ini, riak itu tidak hilang, dan kabut yin murni tidak berpengaruh sama sekali. Kakak, lihat di mana aku. Suara Xiao Yuran tiba-tiba mencapai telinga Xiao Yuhui. Xiao Yuhui tercengang sejenak, melihat sekeliling, akhirnya mengembunkan matanya, dan tiba-tiba melihat riak yang datang di depannya. Dalam riak, sosok terpantul, yang tidak terlihat jelas dan sangat kabur. Ini seperti sosok manusia yang terkondensasi sempurna oleh air. Aku hanya dapat melihat penampakan sesosok manusia, tetapi tidak dapat melihatnya dengan jelas, ucap Xiao Yuran. Jika bukan karena Xiao Yuran yang berbicara, Xiao Yuhui tidak akan pernah menyadari bahwa yang pertama tersembunyi di riak, bahkan tanpa perasaan sedikit pun. Jika Xiao Yuhui begitu tersembunyi, dia bahkan bisa langsung membunuh setelah lawannya tidak bisa bereaksi. Pembukaan Xiao Yuhui yang mengagumkan tidak ragu-ragu dengan segera. Ketika sosok itu mundur, kabut yin murni muncul kembali, dan cahaya merah memancar dari tubuh Xiao Yuhui, langsung menyatu dengan kabut yin murni. Retak, cekak. Pada saat ini, dengan Xiao Yuhui sebagai pusatnya, jarak 100 meter di sekitarnya hancur dalam sekejap. Dengan segera, ruang ini menyebar dengan cepat, kilometer, 10.000 meter, 100.000 meter. Itu tidak berhenti sampai mencapai 150.000 meter. Tapi melihat saat ini, ruang 150.000 meter ini benar-benar seperti cermin, terfragmentasi pada saat ini, dengan sejumlah besar puing-puing ruang angkasa yang melayang di antara langit dan bumi. Gerakan besar dan pemandangan mengerikan ini mengejutkan semua orang di Sekte Phoenix. Banyak murid bergegas keluar dari berbagai tempat, menyaksikan pemandangan ini dengan luar biasa, dan mereka semua menarik napas. Kekuatan apa ini? Kekuatan serangan semacam ini, bahkan di alam Dewa Naga awal, tidak memilikinya. Itu terlalu kuat. Apakah ini kekuatan serangan dari Law of Destruction? Muncul saja, itu menghancurkan ruang yang begitu kuat.
Jika itu adalah serangan, seberapa kuat seharusnya itu? Ada banyak kebisingan dan diskusi. Saat mereka berdiskusi, Xiao Yuhui melambaikan telapak tangannya dari atas kekosongan, dan kilat hitam menyambar langsung ke Xiao Yuran dan jatuh. Petir itu dibentuk oleh kabut yin murni dan hukum kehancuran. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap riak itulah yang mendekati Xiao Yuran. Boom! Keduanya melakukan kontak langsung, dan suara besar meraung di kehampaan. Riak menyebar pada saat ini, dan sosok Xiao Yuran tiba-tiba muncul pada saat ini, dan petir hitam mengejarnya di depannya. Sangat kuat, bukankah pemimpin Yuran memahami hukum kekacauan? Itu benar, kata Master Su, hukum kekacauan adalah hukum tertinggi, satu tingkat lebih tinggi dari hukum kehancuran, kenapa tidak bisa menjadi kepala Yuhui? Ucap banyak murid yang mengerutkan kening merasa sedikit aneh. Pada saat yang sama, Xiao Yuran muncul di belakang Xiao Yuhui dan menamparnya. Melihat adegan ini, Su Han mengerutkan kening. Tapi Xiao Yuhui melambai saat ini, meremas petir hitam itu menjadi ketiadaan. Dia selalu berpikir bahwa mereka berdua sedang berdiskusi, dan sentuhan telah menentukan kemenangan dan kekalahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yuran akan mengejarnya lagi, dan dia tampak begitu aneh, menyerang dirinya sendiri dari belakang. Boom! Telapak tangan putih jatuh, tampak ringan dan berkibar. Xiao Yuhui menyemburkan seteguk darah, ekspresinya langsung pucat. Matanya yang indah melebar, sosoknya terhuyung ke depan, dan sentuhan luar biasa muncul di atas wajah cantiknya. Melihat sosok Xiao Yuhui, di tengah-tengah pucatnya, perlahan jatuh ke tanah, semua orang di alun-alun sedikit mengernyit, memperlihatkan penampilan yang luar biasa. Alis Su Han juga semakin dalam, dia mengangkat langkahnya dan ingin mengambil Xiao Yuhui, tetapi Xiao Yuhui melambai saat ini, menggelengkan kepalanya ke arah Su Han, dan akhirnya jatuh dengan lembut ke tanah. Wajahnya pucat, dan jelas bahwa telapak tangan Xiao Yuran tidak menghabiskan semua kekuatannya, tetapi kekuatannya tidak kecil. Apa yang terjadi? Melihat tampang pemimpin Yuran, sepertinya dia sedikit tidak senang. Apakah Kapten Yuhui menyinggung perasaannya? Tidak, mereka adalah saudara perempuan. Apakah karena kepala Yuhui memiliki kekuatan ofensif yang lebih tinggi darinya? Dia tidak yakin dan tidak bisa naik turun panggung, jadi dia telah melakukan langkah terbaik. Jangan bicara omong kosong, apakah pemimpin Yuran orang yang seperti itu, kamu tidak tahu di hatimu. Bicaralah omong kosong lagi, potong lidahmu. Aku hanya bercanda, siapa pemimpin Yuran, aku lebih tahu darimu. Semburan bisikan diskusi keluar, penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, sosok Xiao Yuran juga perlahan jatuh. Hehe, saudari, kekuatan seranganmu tidak setinggi milikku, karena kultivasiku adalah hukum kekacauan, yang selalu berubah, kamu tidak dapat menemukan di mana aku berada. Xiao Yuran berlari di depan Xiao Yuhui, sepertinya tidak bisa melihat luka-lukanya sama sekali, atau darah di sudut mulutnya, dan kulit pucatnya. Yah, kultivasimu memang lebih baik dariku. Ucap Xiao Yuhui tersenyum enggan. Faktanya, dia tidak mengerti mengapa Xiao Yuran seperti ini. Xiao Yuran jelas lebih rendah darinya dalam kekuatan serangan, tetapi dia harus menampar dirinya sendiri secara paksa dengan keanehan hukum kekacauan. Bukankah mereka berdua sudah sepakat sebelumnya bahwa mereka hanya bersaing untuk mendapatkan kekuatan serangan? Apakah ini benar-benar karena pandangan banyak orang? Siuh, klang. Setelah Xiao Yuran memamerkan kemampuannya, sosoknya mendatangi Su Han. Xiao Su Han, apakah aku baik? Ucap Xiao Yuran. Luar biasa, Su Han mengangguk. Aku luar biasa, kenapa kamu tidak buru-buru dan memujiku? Apa kamu tidak terburu-buru dan menghadiahiku? Ucap Xiao Yuran mengangkat kepalanya. Su Han diam. Aku undur diri dulu. Hukum keosku sangat kuat. Aku harus menelitinya dengan cepat. Terima kasih atas pengingatmu, ucap Xiao Yuran terkekeh, dan segera menaikkan langkahnya, dan dia benar-benar pergi jauh. Dari awal sampai akhir, dia tidak bertanya bagaimana Xiao Yuhui terluka,
dan sepertinya dia tidak merasa bersalah sedikit pun. "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat Xiao Yuran pergi, Su Han menghela nafas dan mendatangi Xiao Yuhui. "Tidak apa-apa," jawab Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sosok kepergian Xiao Yuran berhenti sebentar dan berbicara sendiri. "Tadi malam, aku telah melihat semuanya." Setelah berbicara, sosok Xiao Yuran berkedip-kedip dan menghilang sepenuhnya. Tapi kata-kata ini jatuh ke telinga Su Han dan Xiao Yuhui, dan keduanya terkejut. "Jadi seperti ini." Su Han menarik napas dan berkata, "Dia memberitahu kita bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi tadi malam." Memikirkan hal ini, Su Han tidak bisa menahan senyum masam. Jika ini masalahnya, mungkin Xiao Yuran secara bertahap akan menerimanya. Sekarang sepertinya dia agak konyol. "Aku telah membuat hatinya terluka," gumam Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya, dan air mata memenuhi matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yuran akan melupakan masalah perebutan kekuatan serangan, mengapa Xiao Yuran mengulurkan tangan, dan mengapa, setelah Xiao Yuran melukainya, dia bahkan tidak menyadarinya. Xiao Yuran yang malang melihat kejadian tadi malam dengan matanya sendiri dan melihat pasang surut antara kakak perempuannya dan Su Han, tapi dia hanya bisa menahannya. Bahkan Xiao Yuran yang lebih malang, bahkan jika dia mengetahui semua ini, tidak dengan marah mempertanyakan dan mengutuk kakak perempuannya, tetapi memilih untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xiao Yuhui bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia menggantikan dirinya dengan Xiao Yuran? Berdasarkan karakternya, mungkin telapak tangan itu hanya ringan. "Ayo kembali." Su Han menghela nafas pelan, dan segera meraih lengan Xiao Yuhui, sosoknya berkedip-kedip dan menghilang. Di dalam kamar, Xiao Yuran duduk dengan tenang. Di mata besar yang indah itu, ada kabut yang diselimuti kabut, dan air mata yang jernih memenuhi. Tapi tetesan air mata tidak pernah menetes. Tubuhnya gemetar sedikit, dan tidak ada yang bisa memahami sesak di dalam hatinya. Dia menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi peraknya, dan tangannya yang halus hampir menggaruk pakaiannya. Tok tok tok. Saat ini, ada ketukan di pintu. Tubuh Xiao Yuran terkejut, dan segera menggunakan basis kultivasinya untuk menghilangkan air mata di matanya. "Masuk," ucap Xiao Yuran. Serak, pintu terbuka dan sosok Xiao Yuhui perlahan masuk. "Kakak, kenapa kamu di sini?" ucap Xiao Yuran tampak sangat terkejut, dan berlari dengan cepat, sambil tersenyum. Maaf." Xiao Yuhui menatap Xiao Yuran untuk waktu yang lama, tapi akhirnya tidak tahan, menggelengkan kepalanya dengan panik, seolah-olah dia ingin menggunakan metode ini untuk menebus rasa bersalah di hatinya. Pembukaannya membuat keaktifan dan kelucuan Xiao Yuran menghilang. "Aku tahu kalau Xiao Su Han melakukan semua itu untuk menyelamatkanmu, aku bisa mengerti." Xiao Yuran berkata dengan tenang. Meskipun dia berkata begitu, Xiao Yuhui tahu bahwa dia tidak bisa mengerti, dia juga tidak akan mengerti. "Semuanya tadi malam, kita anggap tidak terjadi. Kamu masih kakakku dan aku masih adikmu." Xiao Yuran dengan lembut meraih tangan Xiao Yuhui, dan berkata, "Sejujurnya, aku benar-benar ingin memisahkanmu tadi malam, tapi jika itu terjadi, kamu akan mati. Aku tidak ingin kakak perempuanku mati." "Maaf." Xiao Yuhui merintih, air mata terus mengalir. Dia bersalah atas apa yang telah dia lakukan, tetapi tidak pernah menyesali apa yang telah dia lakukan. Tidak apa-apa untuk mengatakan dia egois, atau dia membencinya, tapi dia hanya mencintai Su Han, dia mencintai Su Han. Dengan telapak tangan itu hari ini, semuanya telah selesai. Kamu dan aku adalah saudara perempuan. Aku tidak akan menyalahkanmu, apalagi membencimu, ucap Xiao Yuran lagi. Semakin dia mengatakan ini, semakin banyak rasa bersalah di hati Xiao Yuhui. Tetapi banyak hal telah terjadi, dan dia bersalah dan tidak bisa banyak berubah. Matahari terbenam di atas pegunungan, dan malam tiba. Binatang buas di aliran gunung, ikan di air, dan burung di langit sepertinya bertanya-tanya apakah ada cinta saat ini. Keesokan paginya,
Su-han datang dari kamar ke aula. Tidak lama kemudian, sosok datang, dan itu adalah Raja Iblis Ungu Senli. Duduklah. Su-han melambaikan tangannya. Baik, Senli mengepalkan tinjunya, berjalan ke kursi dan duduk. Saya tidak tahu, kenapa Master memanggil saya, apa yang ingin Master tugaskan kepada saya? Tanya Senli. Su-han merenung sedikit, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya menghantam Senli. Ketika Senli menangkapnya, matanya sedikit mengental, dan dia berkata dengan kaget, cincin putra Sumyeji. Sekarang, benda ini kamu bisa menyimpannya. Su-han berkata, meskipun hanya seorang penyihir yang dapat menggunakannya, aku telah meninggalkan elemen sihirku di atasnya, dan kamu dapat menggunakannya. Ini, Senli tertegun sejenak, dan langsung menatap Su-han, apakah Master Sekte akan meninggalkan Sekte Phoenix Feng Huang? Benar, Su-han mengangguk sedikit, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sekte super itu hampir memusnahkan sekteku, dan bahkan membunuh ayahku. Apakah Master Sekte bermaksud untuk berurusan dengan Sekte super? Senli terkejut, berdiri dan buru-buru berkata, saya berharap Master Sekte akan berpikir dua kali. Sekte super telah berdiri di benua Longwu selama bertahun-tahun. Masing-masing memiliki latar belakang dan kekuatan yang sangat menakutkan. Berdasarkan tingkat kultivasi Master Su saat ini, sebelumnya maafkan bawahan ini, bawahan tidak bermaksud meremehkan Master Su. Tapi mereka benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Aku mengerti apa yang kau maksud. Su-han berkata, namun, aku berani melakukannya, tentu saja aku punya ide sendiri, kau bisa yakin. Ketika Senli terdiam, dia secara alami memahami karakter Su-han, tetapi semua yang berani dia lakukan, harusnya dia memiliki kepercayaan diri. Tetapi ketika dia memikirkan Sekte Super, Senli merasa bahwa rencana Su-han agak tidak masuk akal. Sejujurnya, Sekte Phoenix Feng Huang saat ini hanyalah sekte tingkat 8 Liu, dan Senli tidak mengetahui tingkat kultivasi Su-han yang tepat, tetapi dia tidak berpikir itu akan lebih kuat daripada Sekte Super. Jika tidak, Su-han tidak perlu menunggu untuk balas dendam sampai hari ini. Jika memang kuat, seharusnya ketika Su-han kembali, dia akan langsung pergi ke sekte-sekte super itu. Apakah Master Sekte telah membuat terobosan selama ini? Tanya Senli masih merasa tidak nyaman. Tidak, jawab Su-han menggelengkan kepalanya. Senli merenung sedikit, dan mengepalkan tinjunya pada Su-han dalam-dalam. Master, bawahan Anda sangat berharap Anda bisa berpikir dua kali. Seluruh Sekte Phoenix Feng Huang membutuhkan Anda sebagai dukungan spiritual. Anda adalah jiwa dari Sekte Phoenix Feng Huang. Jika Anda pergi, saya khawatir Sekte Phoenix ini akan hancur. Yakinlah kepadaku, karena aku punya rencana seperti ini, aku sudah siap sepenuhnya. Su-han berkata, di penghuni sekte kita, saya telah menyusun kembali formasi besar. Formasi ini disebut 9 awan peri arai. Setelah saya pergi, Anda akan membuka formasi ini. Arai peri 9 awan ini, dan itu tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Setidaknya di tahap awal alam Kaisar Naga, itu tidak akan bisa memecahkan. Selain itu, formasi ini sebagian besar adalah formasi hantu. Bahkan jika yang kuat di alam Kaisar Naga Tengah masuk, mereka akan tersesat di dalamnya. Ketika mereka keluar, saya sudah kembali. Bawahan tidak peduli tentang keamanan Sekte Feng Huang, tapi keamanan Master. Senli berkata dengan cemas, Anda jelas ingin berurusan dengan Sekte Super itu. Setelah salah satu dari mereka memiliki alam Kaisar Naga yang kuat, apakah Anda yakin dapat menghadapinya? Tenanglah, yang perlu kamu lakukan adalah, lakukan tugasmu dengan baik selama aku pergi, apa kamu mengerti? Ucap Su-han mengerutkan kening. Melihat penampilan Su-han ini, Senli menghela napas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk Su-han, dan dia langsung berkata, Master Su, dan ini. Su-han melambai lagi dan melemparkan spar ke Senli. Spar ini, aku juga punya satu di tanganku. Saat patah,
kau bisa segera mengumpulkan semua orang dari Sekte Feng Huang ke dalam cincin ruang Sumiji tanpa penundaan, mengerti? Jika spar ini rusak, apakah itu berarti Tuan dalam bahaya? Tanya Shen Li. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya dan berkata, jika benar-benar rusak, maka itu berarti aku telah menghancurkannya, dan itu berarti para Sekte Super telah mengirim pasukan ke sini. Adapun ada bahaya, berdasarkan basis kultivasiku saat ini, bagi para Sekte Super itu, mereka tidak akan mudah membunuhku. Shen Li menghela nafas lega. Setelah menjelaskan semua ini, Shen Li mundur. Duduk di aula sendirian, Su Han sepertinya sedang berpikir. Di sore hari, aliran cahaya mengalir keluar dari Sekte Feng Huang dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Pita cahaya itu adalah Su Han. Setelah Su Han pergi, formasi penjaga Sekte Feng Huang, yaitu 9 awan peri arai, yang dikatakan Su Han, segera dibuka oleh Shen Li. Awan raksasa terkondensasi dari kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi 9 kelompok, menutupi seluruh Sekte Feng Huang. Melihat keluar dari gerbang Sekte Feng Huang, semuanya dapat dilihat dengan jelas. Jika orang-orang dari Sekte Feng Huang ingin keluar, itu sangat sederhana, seperti sebelum pembukaan formasi besar. Tetapi melihat Sekte Feng Huang dari luar, mereka hanya dapat melihat pemandangan yang samar-samar. Jika seseorang datang, mereka hanya akan mengingat lokasi Sekte Feng Huang. Formasi ini adalah formasi hantu. Dalam kehidupan terakhirnya, Su Han menggunakan formasi ini di Sekte Pavilion Tusen. Dengan basis kultivasi kehidupan Su Han sebelumnya, ditambah dengan kekuatan formasi ini, tidak ada yang bisa masuk tanpa izinnya. Saat matahari terbenam bersinar merah ke cakrawala. Berdiri di dinding gerbang penghuni sekte, Shen Li dengan tenang melihat ke kejauhan dengan tangan di belakang punggungnya, dan bergumam, saya harap Anda dapat kembali dengan selamat. Dan di Sekte Feng Huang saat ini, semua murid tidak tahu bahwa Su Han telah memulai jalan balas dendam untuk mereka. Dan setelah beberapa saat, Shen Li melompat dari tembok gerbang, memanggil semua murid dan memasuki ruang Sein Sumiji untuk berkultivasi. Cincin ruang putra suci Sumiji, waktu telah dipercepat 2 kali, sangat berlawanan dengan langit. Jika bukan karena promosi Sekte Feng Huang kemarin, Su Han tidak akan membiarkan mereka keluar dari ruang cincin tersebut. Sekte Super berada di tengah-tengah benua Longwu, dan pusat benua Longwu juga merupakan aura paling banyak di seluruh benua Longwu. Dikatakan bahwa 10 Sekte Super teratas, penghuni sekte dari setiap Sekte Super, dibangun di atas nadi naga. Itu adalah pembuluh darah naga, bukan pembuluh darah roh. Pembuluh darah roh adalah pembuluh darah mineral yang terdiri dari batu roh, tetapi pembuluh darah naga, dikatakan bahwa naga asli pernah jatuh di sini, dan pembuluh darah di tubuh diubah menjadi pembuluh darah naga. Dengan vena naga ini, tempat tinggal sekte dari Sekte Super tersebut dapat digambarkan sebagai tanah spiritual yang nyata, dan bahkan beberapa murid yang sangat berbakat atau yang keberuntungannya melawan langit akan mendapatkan warisan naga tertentu. Tentu saja, ini hanya legenda. Pusat benua Longwu disebut wilayah tengah. Jauh dari Kabupaten Yuanshan, ratusan juta mil jauhnya. Bahkan jika itu adalah kultivator tingkat alam dewa awal, semua kecepatan diperlukan untuk memasuki wilayah tengah dari Kabupaten Yuanshan itu dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mencapainya. Di bagian utara Zhongyu, ada 2 sekte super. Satu adalah Istana Yuxu, dan yang lainnya adalah Pengadilan Xiandao. Dan di sekitar 2 sekte super, ada total 20 sekte kelas 1, dan 20 sekte kelas 1 ini masing-masing dimiliki oleh yurisdiksi Immortal Daoting dan Istana Yuxu. Kali ini, target pertama Su Han adalah Istana Yuxu. Pembantaian di Pavilion Tusen pada awalnya bisa dikatakan itu dikomandoi Istana Yuxu. Meskipun ada banyak sekte super pada saat itu, Istana Yuxu sebenarnya mengirim penatua yang hebat, yaitu Yuan Ling. Yuan Ling adalah orang yang kuat di alam Kaisar Naga. Di bawah beberapa telapak tangannya, dia menghancurkan formasi Pavilion Tusen dan menghancurkan Pavilion Tusen,
bahkan seluruh kediaman sekte, dan banyak murid pavilion Tusen, telah dibantainya. Su-han adalah orang yang menyimpan dendam. Dengan karakter Su-han, jika dia melupakan masalah itu begitu saja, maka dia tidak akan pantas disebut mantan kaisar naga kuno, Su-han. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. Musim dingin tiba, langit dan bumi dingin, dan langit tertutup awan gelap. Tak lama kemudian, salju tebal bulu angsa beterbangan. Kerajaan Tangling, ribuan meter dari ibu kota kekaisaran, ada sesosok tubuh berpakaian putih, seolah-olah berjalan keluar dari lukisan itu selangkah demi selangkah. Pakaiannya tipis, rambutnya bergelombang, dan salju turun menimpanya, tetapi akan segera mencair. Tidak ada bekas air di tubuhnya. Setelah 3 bulan bepergian, Su-han hanya datang ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dongling. Dan ibu kota kekaisaran kerajaan Tanglin masih ratusan juta mil jauhnya dari pusat benua Longwu. Menurut prediksi Su-han, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapainya. Namun, Su-han tidak berencana untuk membunuh semua sekte super secara langsung. Seperti yang dikatakan Shen Li, dengan basis kultivasinya saat ini, dia benar-benar bukan lawan dari sekte super itu. Jika dia masuk dengan gegabah, maka sama saja dia mencari kematian. Jika aku telah mencapai level Dharma Sage, di benua Longwu ini, tidak ada yang akan menjadi lawanku. Su-han bergumam di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga, sangat sulit untuk mencapai tingkat Dharma Sage. Sekarang dia hanyalah magister tingkat kelima. Dalam 3 bulan terakhir, Su-han telah bergegas sambil menyerap elemen sihir, tetapi tingkat kultivasi magister tingkat kelima tidak goyah sedikit pun. Di atas urutan kelima, ada juga urutan ke-6 dan urutan ke-7. Belum lagi urutan suci, hanya magister agung tingkat 7, dia bisa menyapu seluruh benua Longwu. Selama 3 bulan ini, Su-han tidak menyerap sedikit pun aura langit dan bumi. Kadang-kadang setelah melewati tempat yang kaya aura langit dan bumi, tak terhitung aura langit dan bumi ingin mengalir ke dalam tubuh Su-han, tetapi Su-han menolaknya. Alam seniman bela diri berikutnya adalah alam pil naga, dan pil naganya sendiri, Su-han tidak ingin menggunakan aura langit dan bumi untuk mengembangkannya. Atau dengan kata lain, dia tidak ingin memadatkan aura langit dan bumi yang penuh dengan kotoran ini. Dengan basis kultivasi sihirku saat ini, jika aku ingin menerobos tingkat ke-6, kecuali aku menemukan pembuluh darah sihir dan menelannya secara langsung. Su-han bergumam pada dirinya sendiri, bahkan Sparvein yang ajaib tidak cukup bagiku untuk menerobos. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah dewa sihir tingkat ketiga, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya bagi magister besar tingkat kelima untuk menembus tingkat ke-6. Apakah ini ibu kota kekaisaran kerajaan Tanglin? Memang jauh lebih makmur daripada Kabupaten Yuanshan, daripada kabupaten dan kota itu. Su-han menarik napas dalam-dalam, tidak lagi memikirkan tentang kultivasi, tetapi mengangkat pandangannya dan melihat ke kejauhan. Dalam pandangannya, raksasa yang menakjubkan berdiri di tanah, seperti binatang mengerikan yang merangkak di sana, hanya dengan melihatnya membuat orang kagum. Kekuatan manusia selalu dibuat dengan sangat luar biasa, kota yang begitu besar, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari alam dewa naga ingin membangunnya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Di luar ibu kota kekaisaran, ada banyak sosok yang datang dan pergi. Su-han berjalan di dalamnya dan merasakan banyak nafas, di antaranya ratusan orang, semuanya ada di alam dewa naga. Di Kabupaten Yuanshan, alam dewa naga adalah orang kuat yang bisa membuat Kabupaten Yuanshan bergetar dengan hentakan, tapi di sini, jumlahnya terlalu banyak, ucap Su-han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan perlahan, tidak tahu kapan, dia sudah sampai di gerbang ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran memiliki 4 arah masuk, timur, barat, selatan, dan utara. Saat ini Su-han berada di gerbang timur. Semakin dekat dengan ibu kota kekaisaran, semakin dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari seluruh ibu kota kekaisaran. Su-han membuka indera keilahiannya,
menempuh jarak puluhan ribu mil, dan melihat titik merah yang kaya muncul dalam pengertian ilahi itu. Setiap titik merah mewakili pembangkit tenaga listrik di puncak alam Dewa Naga, dan ada lusinan titik merah ini. Namun, apa yang Suhan tunjukkan adalah kesadaran ilahi dari alam sihir dengan basis kultivasi dari magister tingkat 5 yang hebat, tidak ada yang bisa merasakannya. Tidak buruk, Suhan tersenyum dan datang ke gerbang timur. Anda ingin masuk kota? Tanya seorang penjaga. Ya. Suhan mengangguk sedikit. Anda harus membayar 100 batu roh untuk memasuki kota. Di dalam kota, Anda tidak diperbolehkan untuk membuat kekacauan atau melanggar aturan. Jika melanggar, kau akan dibunuh. Ucap penjaga itu dengan dingin. Tanpa mengatakan apapun, Suhan mengeluarkan 100 batu roh sambil melambaikan tangannya. Setelah memeriksa, penjaga itu mengangguk sedikit, dan segera mempersilahkan Suhan memasuki ibu kota kekaisaran. Dan saat Suhan memasuki ibu kota kekaisaran, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, Suhan mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat kehampaan. Salju sangat lebat. Ya, mengapa tiba-tiba menjadi begitu besar, sebelumnya tidak sebesar itu? Cepat dan pergi. Aku baru saja membeli beberapa pil untuk menerobos alam roh naga. Aku tidak menyangka akan menemukan kepingan salju sebesar itu. Belum pernah muncul sebelumnya. Sungguh tidak beruntung. Ya, kenapa aku merasa butiran salju jatuh di tubuhku, seolah-olah menarik kekuatan nagaku. Kebetulan dua sosok melewati Suhan, menggelengkan kepala dan mengobrol. Mereka segera pergi dan menghilang di salju tebal. Dunia saat ini berwarna putih, seolah-olah ditutupi dengan salju putih. Suhan mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan salju. Ukuran kepingan salju itu kira-kira sama dengan telapak tangan Suhan, bahkan setelah Suhan menangkapnya, itu tidak langsung meleleh, tapi setelah jeda yang lama, itu berubah menjadi bola air. Tapi air ini tidak bening, tapi kemerahan. Suhan sedikit mengernyit, dan menangkap sepotong kepingan salju lagi. Saat dia menangkapnya, kekuatan naganya segera menyembur keluar dan jatuh di atas kepingan salju. Adegan yang mengejutkan muncul, kepingan salju tidak meleleh, tetapi dengan cepat menyerap kekuatan naga yang dipancarkan oleh Suhan. Bahkan setelah diserap, kepingan salju ini, seukuran telapak tangan, bertambah sedikit. Peningkatan semacam ini hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Suhan mengira dia terpesona, tapi setelah melihat lebih dekat, itu benar-benar meningkat. Kepingan salju hanya bisa menutupi 2/3 jarinya, tetapi pada saat ini, itu membungkus semua jari. Dan terakhir kali keburaman menghilang setelah puluhan detik, tapi kali ini, butuh 2 menit penuh. Ada masalah dengan salju ini. Suhan bergumam. Dia mendongak, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi atau benar. Untuk sesaat, dia melihat bahwa semua salju di jalan di depan telah menghilang, dan apa yang tampak seperti warna merah darah yang kaya. Warna merah darah itu persis sama dengan kepingan salju yang baru saja meleleh di tangan Suhan. Hanya saja ada satu kepingan salju, jadi kelihatan merah pucat, tapi mencairnya banyak kepingan salju membuat tanah tampak seperti darah mengalir, bahkan ada sedikit bau merah darah yang menyengat. Bahkan pada saat ini, mata Suhan tiba-tiba mengembun. Dia melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan warna merah darah. Mayat-mayat ini, entah dengan tunggul atau lengan patah, atau sekarat tanpa pemahaman, berbaring di tanah dalam berbagai posisi, terlihat sangat kejam. Tapi pemandangan ini dengan cepat menghilang. Tatapan Suhan pulih, jalan di depannya masih putih, dan masih ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berjalan melalui salju tebal. Pasti ada masalah. Wajah Suhan langsung menjadi suram. Adegan ini mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Suhan tahu bahwa dia jelas tidak terpesona, dan apa yang dia lihat barusan bukanlah ilusi, itu semua benar. Apa yang dia pelajari adalah seni Kaisar Naga Iblis sebagai keseluruhan tempat perlindungan suci. Seni Kaisar Naga Iblis adalah kepala dari 3 seni Kaisar, yang dapat melihat melalui ilusi dan menghasilkan masa depan. Pada awalnya,
Suhan hanyalah teknik Kaisar Vena Naga Siulian, jadi dia tidak dapat memperoleh masa depan, tetapi pada saat ini, dia telah mencapai tingkat teknik Kaisar Roh Naga yang dapat diturunkan untuk sesaat. Selain itu, seperti adegan barusan, pasti ada krisis besar yang akan terjadi. Jika tidak, seni Kaisar Naga Iblis tidak akan pernah beroperasi sendiri. Saya ingin melihat di mana iblis itu berada. Suhan mendengus, dan teknik Kaisar Roh Naga berputar tanpa suara. Groar. Ada raungan tak terlihat menyebar di sekitar Suhan. Tidak ada orang lain yang bisa merasakannya, hanya Suhan yang tahu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan ringan, dan segera segenggam kepingan salju tertangkap di tangannya. Duar. Dia melambaikan kepingan salju dan meledakkannya dengan kekuatan naga. Pada saat ini, kepingan salju mengembun dan berubah menjadi kumpulan air merah. Air ini tidak lagi merah muda seperti sebelumnya, sepertinya karena terlalu banyak butiran salju, setelah mencair berubah menjadi merah tua. Suhan sedikit mengernyit, matanya berkedip, melambaikan tangannya lagi untuk mengambil bola kepingan salju, dan menggabungkannya dengan bola kepingan salju tadi. Di bawah fusi ini, cahaya merah yang menakjubkan langsung meledak. Mata Suhan terpejam saat ini, dan teknik Kaisar Roh Naga telah mencapai puncaknya. Setelah beberapa saat, wajahnya memucat, dan matanya tiba-tiba terbuka. Saat dia membukanya, mata Suhan berkontraksi, mengungkapkan rasa kaget. Sosoknya mundur, tidak bisa mempercayainya. Apa itu? Suhan terengah-engah dengan cepat, dan pemandangan barusan muncul di benaknya. Dia bisa melihat dengan jelas, meskipun itu baru saja sesaat dilihatnya. Pada saat itulah air merah yang awalnya meleleh dari kepingan salju tiba-tiba berubah menjadi sosok. Saat sosok ini muncul, jeritan tajam terdengar, dan warna merah darah yang kaya muncul di matanya, seperti dua aliran cahaya yang menembus Suhan. Suhan melihat penampakan sosok ini. Itu tampak seperti sosok manusia, tapi sebenarnya itu bukanlah sosok manusia. Punggungnya melengkung, ada paku yang tak terhitung jumlahnya berdiri terbalik, dan juga memiliki ekor yang sangat panjang. Di bagian atas kepala, ada mahkota panjang berwarna merah muda. Mahkota panjang itu seperti sisir di kepala ayam, tetapi mahkota panjang di kepala sosok ini memberi Suhan rasa krisis yang hebat. Pengertian krisis tidak datang dari sosok ini, juga tidak datang dari mahkota yang panjang ini, tetapi sepertinya datang dari sebuah kelompok. Kehidupan Suhan sebelumnya adalah Kaisar kuno Naga Iblis, dan kultivasinya adalah penguasa alam. Meskipun basis kultivasi tidak ada saat ini, ingatan dan keadaan pikiran masih ada. Hanya ada sedikit hal yang dapat membuatnya merasakan krisis. Bahkan dalam menghadapi alam kedaulatan naga atau bahkan alam berdaulat naga pada saat ini, Suhan tidak akan pernah memiliki perasaan krisis yang begitu kejam yang bahkan membuatnya gemetar. Apa itu? Mata Suhan membelalak dan jantungnya meraung. Dia melihat dengan jelas bahwa sosok itu memiliki 4 anggota badan, bagian bawahnya seperti kaki manusia, mampu berdiri tegak, dan bagian atas seperti tangan, tetapi itu adalah cakar dengan sinar dingin yang tajam. Dilihat secara keseluruhan, sosok itu sangat menyeramkan dan penuh niat membunuh. Suhan punya perasaan jika hanya sosok ini yang muncul, dia akan bisa menekannya dengan membalikkan tangannya, tapi niat membunuh yang mengerikan itu tidak datang dari sosok ini. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Suhan melambaikan telapak tangannya lagi, dan dalam sekejap, 10 kelompok kepingan salju mengembun. Pada saat yang sama, keterampilan Kaisar Roh Naga Suhan dengan cepat beroperasi, berubah menjadi badai tak terlihat yang mengerikan. Kulit Suhan menjadi lebih pucat dan pucat. Bahkan dengan basis kultivasinya saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk menghadapinya. Selain itu, transisi semacam ini, bahkan jika Suhan menggunakan seluruh keterampilan kultivasi tubuhnya, dia hanya bisa melihatnya sesaat. Di kehidupan terakhir, Suhan mampu menyimpulkan masa depan dan waktu yang pertama, dan dia akan tahu jam berapa ini akan terjadi, dan apa yang akan terjadi selama itu. Tetapi saat ini,
dia tidak dapat melakukannya. Groar. Pada saat ini, teriakan yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Su-han membuka matanya dengan suara mendengung, darah muncrat dari sudut mulutnya, dan sosoknya terbang seolah dipukul. Apa yang dia lakukan? Orang ini lucu. Dia telah berdiri di sini sepanjang waktu, kepingan salju ini juga agak tidak nyaman. Di ibu kota kekaisaran, kekacauan tidak diperbolehkan, dan bahkan tingkat kultivasi tidak diperbolehkan. Begitu, orang ini akan segera ditangkap oleh para penjaga itu. Ketika seseorang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan rasa sarkasme, berpikir bahwa Su-han membuat sensasi. Tapi Su-han tidak mendengar semua ini. Dalam benaknya, hanya ada satu adegan, dan ekspresinya, karena pemandangan ini, menjadi semakin suram, seolah-olah meneteskan air. Hanya karena dalam adegan itu, ada 10 sosok. 10 sosok ini semuanya persis sama dengan sosok mengerikan yang dilihat Su-han untuk pertama kalinya. Mereka menjerit, dan teriakan itu sepertinya bercampur dengan ancaman. Di mata mereka, 20 cahaya merah penuh ditembakkan, langsung mengenai Su-han, menyebabkan indera peraba spiritual Su-han terputus dalam sekejap, bahkan lebih dari itu. Dia menyemburkan darah dan terbang keluar. Kepingan salju ini, Su-han menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke kejauhan. Sudah ada lapisan salju putih tebal di tanah. Salju putih sepertinya tidak meleleh sama sekali, ini aneh. Tidak masuk akal bahwa kepingan salju biasa harus segera mencair setelah diinjak. Kepingan salju yang baru saja kental adalah 10 kelompok, tetapi masing-masing hanya berukuran setengah meter. Su-han diam-diam berkata di dalam hatinya, jika apa yang saya simpulkan benar, jika kepingan salju ini benar-benar dapat mengembun menjadi sosok mengerikan itu, maka berapa banyak sosok seperti itu yang akan terkondensasi dari kepingan salju tak berujung di ibu kota kekaisaran ini. Tiba-tiba, Su-han menatap kehampaan. Pada saat ini, wajahnya berubah drastis, jantungnya meraung, dan sosoknya dengan cepat mundur. Dia melihat segala sesuatu yang awalnya mendung di kehampaan, tetapi pada saat ini, celah besar terbuka. Di celah itu, semburan cahaya merah keluar. Seluruh celah itu begitu besar sehingga sangat luas sehingga mustahil untuk melihat tepinya dalam sekejap. Benar, ini adalah nafas dewa. Su-han meraung di dalam hatinya. Boom! Di saat yang sama, bumi tiba-tiba bergetar ringan, seperti gempa bumi. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya, padat dan padat, meluas ke segala arah. Artinya, ketika bumi berguncang, setelah retakan muncul, celah besar di langit langsung sembuh. Jelas, ini adalah dewa. Su-han berkata pada dirinya sendiri, benua Longwu hanyalah sebuah planet yang terbengkalai. Meskipun memiliki banyak rahasia, ia sama sekali tidak dapat menahan paksaan dari dewa-dewa. Baru saja ada celah di atas langit, pasti ada dewa yang berniat untuk masuk. Jika dewa itu berhasil memasuki benua Longwu akan langsung runtuh. Apa tujuan dewa itu ingin memasuki benua Longwu? Mata Su-han bersinar, tapi semakin dia mengerti, semakin muram hatinya. Tidak mungkin, tujuannya adalah mengirim para monster ini ke benua Longwu. Su-han memandangi butiran salju di tanah. Seolah samar-samar, dia bisa melihat sosok mengerikan menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran dan benua Longwu. Ada apa? Gempa barusan. Lihat, ada banyak celah. Seharusnya tidak, tempat ini adalah ibu kota kekaisaran, dijaga oleh kekuatan super, dan belum ada gempa bumi dalam 10.000 tahun. Ada gelombang diskusi dari orang-orang itu, yang sepertinya sangat mengejutkan. Ibu kota kekaisaran akan mengalami gempa bumi, yang hanya merupakan anekdot bagi mereka. Tidak ada yang melihat celah besar di kehampaan, dan tidak ada yang merasakan cahaya merah dan nafas dewa yang lebih rendah. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, di belakang Su-han, ada teriakan ketidakpuasan yang nyaring. Su-han menoleh dan melihat tim penjaga, sekitar lusinan orang, mendatangi Su-han. Mereka awalnya mengira getaran tanah itu disebabkan oleh Su-han,
Tapi setelah merasakan nafas alam roh naga Su-han, pemikiran ini langsung hancur. Di ibu kota kekaisaran, kekacauan tidak diperbolehkan, dan kultivasi tidak diperbolehkan. Tidak bisakah kamu mendengarkan? Penjaga itu mengerutkan kening. Su-han mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata, aku butuh sedikit waktu untuk mengerti, aku minta maaf. Kamu gila, penjaga itu berkata. Meskipun minggu berharga, itu harus dibagi menjadi waktu dan tempat. Jika Anda menemukan penginapan saat ini, Anda mungkin bisa melanjutkannya di sana. Orang ini tampak seperti komandan tempur, dan baju besi di tubuhnya berbeda dari yang lain. Basis kultivasi berada di tahap awal alam Dewa Naga, dan dia memenuhi syarat untuk ini. Terima kasih banyak, Su-han berkata, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, Su-han menundukkan kepalanya lagi, melirik kepingan salju di tanah, dan diam-diam berkata, berasal dari air sungai besar, iblis berkumpul di Mohai, di benua Longwu. Mohai terletak di tengah benua Longwu, di sebelah barat wilayah tengah. Di tempat lain, ini adalah area di bawah yurisdiksi makam peri pedang sekte Super dan Taipingzong. Seperti namanya, Mohai membentang di jarak yang tidak diketahui, sekilas terlihat seperti gurun pasir. Di gurun, dari waktu ke waktu akan ada badai pasir yang bergelombang, berubah menjadi pusaran air, menggulung area yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke kejauhan. Dalam lingkungan ini, hanya sedikit orang yang akan datang ke sini, dan sedikit orang yang dapat bertahan hidup di sini. Energi spiritual di sini tipis, hampir tidak ada. Para biksu di sini tidak hanya tidak akan mendapatkan sumber daya sedikit pun, tetapi akan ditelan oleh basis budidaya gurun ini sendiri. Karena itu menjadi tempat terlarang. Di tengah padang pasir ini terdapat sebuah danau yang tidak bisa dilihat sekilas. Danau tersebut begitu besar sehingga hampir tidak ada yang dapat menemukan jarak antara kedua sisinya, sehingga dinamakan laut. Dan nama Mohai berasal dari ini. Dibandingkan dengan manusia, alam adalah mahakarya yang sesungguhnya. Dan sekitar 100.000 kilometer jauhnya dari Mohai, ada gunung besar yang menjulang di langit. Gunung itu sangat tinggi sehingga tidak dapat terlihat puncaknya, seolah-olah langsung ke langit. Sekilas, terlihat ada 7 lapisan awan dan kabut yang menyelimuti gunung besar ini. Gunung ini disebut 7 wilayah Gunung Dewa. 7 wilayah Gunung Ilahi adalah salah satu dari 3 puncak benua Longwu. Ketiga puncak ini tidak mengacu pada seberapa tinggi mereka, tetapi asal-usulnya. Menurut legenda, 7 wilayah Gunung Ilahi memiliki dewa, dan bahkan sekarang, mungkin masih ada dewa. Pada saat ini, pegunungan suci di 7 wilayah dan Laut Mohai ditutupi oleh kepingan salju yang sangat tebal, dan kepingan salju ini telah melayang di seluruh benua Longwu. Ketika Su-han berada di ibu kota kekaisaran kerajaan Makam Timur dan mendorong sosok mengerikan itu, celah besar terbuka di atas gunung 7 wilayah ilahi. Di celah, cahaya merah meresap, menyebar sejauh ribuan mil, dan kepingan salju jatuh darinya. Itu adalah salju putih yang aneh. Bangsaat, raungan keras datang dari 7 wilayah gunung ilahi. Di bawah gemuruh dan gemetar ini, itu membuat orang mengaum, dan otak berdengung, seolah-olah ada dewa yang mengaum. Siuh 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 siuh. Sekelompok sosok terbang keluar dari 7 wilayah gunung ilahi. Semuanya panik, semua orang pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang dalam. Pada tubuh mereka terdapat berbagai luka, meskipun mereka mengenakan jubah brokat. Beberapa di antaranya bahkan tampak terluka parah, seolah telah mengalami pertempuran yang mengerikan. Cepat pergi, wajah seseorang suram, dan kereta besar muncul sambil melambai. Orang ini adalah Tetua Agung Istana Yuxu, Yuan Ling. Yuan Ling adalah pria kuat di alam Kaisar Naga, dan hentakan bisa membuat seluruh benua Longwu bergetar. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki keagungan yang seharusnya dimiliki oleh alam Kaisar Naga. Matanya suram, dan dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu, tampak sangat cemas. Kereta itu berwarna emas, ada 9 anak panah di atasnya,
Anak panah ini setipis lengan orang dewasa, kelihatannya sangat tajam dan bisa menembus semuanya. Puluhan sosok bergegas ke kereta, semuanya dari istana Yuxu. Setelah orang-orang ini memasuki kereta, Yuanling melirik, dan segera melambaikan telapak tangannya, ruang itu segera robek membuka celah besar. Pada saat yang sama, Yuanling membalik telapak tangannya dan mengeluarkan spar. Spar itu menunjukkan warna yang berwarna-warni. Yuanling melihatnya dalam waktu yang lama, dan sepertinya itu sangat menyakitkan, tetapi dia akhirnya menghancurkan spar tersebut. Krak! Setelah spar pecah, cahaya besar muncul di depan kereta Yuanling. Dia segera mendorong kereta dan memasuki tirai cahaya, menghilang. Tirai tipis ini terlihat seperti susunan teleportasi, tetapi bukan susunan teleportasi. Dan setelah orang-orang di istana Yuxu pergi, sejumlah besar sosok muncul. Sekte Dewa Perang, Makam Pedang Abadi, Pulau Raksasa, Pengadilan Abadi. Di antara 10 sekte super, setengahnya benar-benar muncul di sini. Selain mereka, ada sekte kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya, seperti Gerbang Gunung Cangan, seperti wakil sekte Dewa Perang, seperti Belalang, bergegas keluar dari 7 wilayah gunung. Mereka membawa semua murid dalam sekte mereka menuju kejauhan dengan berbagai metode terbalik. Dan ketika mereka bergegas keluar, awan di puncak gunung 7 wilayah ilahi berubah pada saat ini. Awan ini awalnya berwarna abu-abu dan putih, tetapi di beberapa titik, banyak tanda merah muncul di dalamnya. Lampu merah ini akhirnya berubah menjadi sebuah tangan besar, dan tiba-tiba menyambar sosok di bawah, yang belum sempat pergi. Tidak baik, orang-orang ini semua adalah orang sekte kelas 2. Wajah mereka berubah drastis, napas mereka cepat, dan perasaan krisis yang kuat mengalir ke dalam hati mereka. Telapak tangan yang merah darah, dengan tekanan yang sangat kuat, membuat mereka berdiri, dan kulit kepala mereka terasa mati rasa saat ini. Mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa telapak tangan mereka seperti tangan raksasa yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Ini adalah perasaan yang menyapu, membuat mereka merasa bahwa meskipun mereka berada di alam kedaulatan naga saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Boom! Telapak tangan jatuh, merobek segalanya, dan semua yang dia lewati berubah menjadi ketiadaan. Longwu memiliki perampokan 30 juta, dan iblis domain luar menghancurkan langit berbintang. Pada saat ini, suara perubahan datang dari 7 wilayah gunung ilahi. Suara itu sepertinya datang dari zaman kuno, penuh ukiran bertahun-tahun, dengan desahan, kerumitan, dan kesedihan. Tapi kamu belum bisa masuk. Wosh! Ketika suaranya jatuh, tangan besar lainnya muncul di atas kehampaan. Boom! Tangan besar ini meraih telapak tangan berwarna merah darah dan segera menggunakan kekuatan. Ketika keduanya bertabrakan, sebuah ledakan menghilang di antara tanah. Hoek! Bahkan dengan jarak yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang dari sekte kelas 2 masih memuntahkan seteguk darah, dan keterkejutan serta kengerian di mata mereka tak terlukiskan. Aku akan menunggu dan melihat para dewa. Ketika telapak tangan muncul, mereka gemetar, seolah-olah itu adalah tekanan dari jiwa. Sekte kelas 2 ini tidak bodoh, mereka tahu bahwa telapak tangan pasti dewa dalam biografi. Bahkan jika itu bukan dewa, setidaknya itu adalah kekuatan super di alam naga. Keluar! Salam mereka mengundang teriakan keras dari perubahan hidup. Hal-hal ketidaktahuan, pendahulu telah disegel selama 10.000 tahun, atau 5.000 tahun. Orang tua itu memiliki keterampilan kultivasi yang tidak mencukupi. Tujuan penyegelan selama 4.000 tahun adalah untuk menekan mereka, tetapi Anda menunggu, bagaimanapun juga itu dirilis. Mendengar ini, sekte kelas 2 itu berkata tidak, bangkit lagi, mengepalkan tangan, dan pergi dengan cepat. Setelah mereka pergi, seberkas kejutan meledak. Cahaya berwarna emas, langsung menekan kekosongan, seolah mencoba menekan celah besar dan cahaya merah tak berujung. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menahanmu, tetapi jika kamu menginjakkan kaki pada saat ini, benua Longwu akan segera runtuh, dan semua rencanamu akan terganggu.
Suara perubahan kehidupan datang lagi. Cahaya merah di kehampaan sepertinya telah mendengar ini dan mengerti. Celah besar dengan cepat pulih pada saat ini, dan pada akhirnya, cahaya merah itu benar-benar tertutup. Ada domain di luar, dan iblis di luar manusia. Kami telah menunggu hari ini selama ratusan juta tahun. Beberapa kata datang dari celah yang pulih dengan cepat, dan suaranya agak aneh, seperti berteriak, atau meraung, dan akhirnya, menjadi tenang. Wosh! Pada saat tertentu, celah besar itu akhirnya pulih. Di 7 wilayah Gunung Dewa, ada 7 gua, 1 di setiap lantai. Di 6 gua lainnya, terdapat kerangka yang tampaknya telah diam selama bertahun-tahun. Tulang-tulang ini tetap tidak bergerak, seperti kematian untuk waktu yang lama. Dan di gua pertama juga ada kerangka seperti itu. Kerangka ini ada di lapisan pertama dari 7 wilayah gunung ilahi. Orang-orang di benua Longwu menyebut lapisan ini satu wilayah. Namun, kerangka ini tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat tertentu, dan tubuh keriput itu sepertinya melahirkan daging dan darah pada saat ini, dan tak lama kemudian seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah keriput muncul. Tidak bisa menahannya, tidak bisa menahannya. Wajah lelaki tua itu muram. Jari-jarinya terus menghitung, dan hasil akhirnya adalah kesuraman di wajahnya menjadi lebih dalam. Di bagian bawah Gunung Kiyu, sekitar 30.000 mil, ada pohon tak berujung setinggi ratusan meter yang tumbuh subur di sini. Sekilas jumlah pohon-pohon besar ini terlalu banyak, seperti hutan yang sangat luas, tanpa melihat ke samping. Dan di tengah hutan banyak sekali paviliun. Paviliun-paviliun ini diukir dari batu giok, di antaranya terdapat bebatuan, dan lebih banyak lagi gemericik air yang terus turun. Di tengahnya terdapat air terjun yang sangat besar. Di air terjun ini terdapat ratusan sosok berdiri melawan aliran air terjun. Di bawah tekanan yang luar biasa, sosok-sosok ini semuanya anak-anak, tidak ada yang berusia di atas 10 tahun. Tapi wajah mereka memiliki ketekunan yang tak terbayangkan, meski punggung mereka semerah darah di dekat air terjun, meski merasa tulang mereka akan patah, mereka tetap berdiri di sana dan bertahan. Karena mereka tahu bahwa nama belakang mereka adalah Ye. Air terjun ini hanyalah pengalaman pertama mereka. Di belakang, ada cobaan yang lebih sulit, lebih menyakitkan, dan lebih banyak yang tidak dapat mereka tanggung. Inilah keluarga Ye Family yang tersembunyi. Dan di paviliun tertentu saat ini, puluhan sosok berdiri di sini. Di antara mereka ada seorang pria paruh baya yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah muram dan marah, duduk di kursi utama, menatap dua sosok di bawah. Kedua sosok ini sama-sama sangat muda, mereka terlihat seperti berusia sekitar 20 tahun, dan mereka terlihat mirip. Jika Suhan ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa salah satunya adalah Ye Longhe. Dan yang satunya adalah adik laki-lakinya Ye Longchen. Keduanya sedang berlutut saat ini, kepala mereka menunduk erat. Kebanyakan orang yang ada di sekitarnya adalah orang tua. Para tetua ini mengerutkan kening, dan desahan terus-menerus keluar dari mulut mereka, menatap mata Ye Longhe dan Ye Longchen, penuh kasih dan benci. Lihatlah hal-hal baik yang telah kalian berdua lakukan. Pria paruh baya itu terdiam cukup lama, dan akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Tiba-tiba dia bangkit dan berdiri. Duar. Saat dia bangun, tingkat kultivasinya berfluktuasi, menyebabkan kursi di bawahnya hancur berkeping-keping. Nenek moyang dari keluarga Ye, leluhur dari semua kekuatan di seluruh benua Longwu, telah menjaga 7 wilayah gunung ilahi sejak puluhan juta tahun yang lalu. Para leluhur telah lama memperingatkan bahwa iblis luar angkasa pasti akan datang, membuat keluarga Yeku melihat ke 7 wilayah gunung ilahi. Tapi kamu baik, kamu. Kalian berdua bajingan. Berbicara tentang ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melambaikan tangannya, tetapi dia ragu-ragu lagi dan lagi pula dia tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, dua orang di depannya adalah putranya sendiri. Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakak tertua.
Aku mencuri kunci untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi untuk mereka. Ye Longchen diam dan berkata, "Tidak." Mendengar kata-kata Ye Longchen, Ye Longhe buru-buru berkata, "Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Longchen. Alasan mengapa dia mencuri kunci untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi adalah semua karena perintahku." Diam. Mata pria paruh baya itu marah dan dia berteriak, "Mengapa saya melahirkan 2 putra pemberontak seperti kalian? Suatu ketika sekte super itu ingin memaksa keluarga Ye kita untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi. Nenek moyang kita telah memperjuangkan hidupnya dan tidak pernah membukanya. Kau ingin tahu alasannya? Semua itu karena banyak iblis ekstrateritorial yang tersegel di dalamnya. Tapi kamu benar-benar membuka 7 wilayah gunung ilahi tanpa memberitahuku, dan sekarang keluarga Ye kita akan segera menjadi orang berdosa di benua Longwu, orang berdosa selamanya." Ye Longhe dan Ye Longchen sama-sama menekan kepala mereka dengan erat dan tidak berani berbicara. Hanya untuk sekte tingkat 9 liu belaka. Apa gunanya sekte 9 liu? Malapetaka ini, bahkan jika 10.000 sekte 9 liu dihancurkan, semua itu tidak dapat menebusnya. Pria paruh baya itu berteriak lagi, tampaknya sudah tahu mengapa Ye Longchen mencuri kunci untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi. Dia benar-benar tidak mengerti meskipun keluarga Ye menurun, setidaknya itu adalah keluarga Ye. Di mata keluarga Ye, para sekte Jiuliu tidak lebih dari seekor semut. Mengirim beberapa orang secara acak dapat dengan mudah menginjak-injak sampai mati. Tapi hanya untuk sekte tingkat 9 liu seperti semut, Ye Longchen dan Ye Longhe melakukan hal yang memberontak, sehingga seluruh keluarga Ye akan menjadi orang berdosa selamanya. Bahkan, karena kecerobohan mereka, seluruh benua Longwu akan segera dibanjiri dengan darah. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Ye Longhe tiba-tiba berbicara, "Kamu dan Su Han, bagaimanapun, hanya bertemu sebentar di gerbang kompetisi rusa. Masuk akal kalau kamu tenang. Karakter, seharusnya tidak bisa melakukan hal semacam ini. Mungkinkah Su Han, apa yang mengancammu?" "Tidak." Ye Longhe segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Masalah ini murni sukarela. Tidak ada hubungannya dengan Su Han, dan aku tidak menyesali semua yang telah kulakukan." "Brengsek, Siuh, Pak." Setelah mendengar ini, pria paruh baya itu datang langsung ke Ye Longhe dan menampar wajah Ye Longhe. Huek, Ye Longhe tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan sosoknya terbang terbalik 10 meter jauhnya. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berlutut di tanah lagi. Dia berlutut 10 meter dan kembali ke pria paruh baya itu. "Siuh, Pak." Namun, tepat setelah dia kembali, pria paruh baya itu menamparnya lagi 10 meter. "Kakak laki-laki." Ye Longchen melihat pemandangan ini, matanya sedikit merah, dan dia berkata kepada pria paruh baya, "Ayah, semua ini salahku. Ini adalah kunci yang aku curi. Itu adalah gunung suci dari 7 wilayah yang kubuka. Jika kamu marah, pukul aku saja." Orang tua yang berbicara sebelumnya juga berdiri dan menatap Ye Longhe. Jelas, dengan 2 tamparan tadi, pria paruh baya itu telah menggunakan sedikit kekuatan kultivasi. Jika tidak, bagaimana dia bisa menampar Ye Longhe sejauh ini? Ye Longhe tumbuh di mata para tetua ini sejak dia masih kecil, dan selalu patuh kepada para tetua ini. Ye Longhe seperti cucu mereka. "Kau masih tidak menyesal?" Mengenai kata-kata lelaki tua itu, Ye Longhe tidak memperhatikan lelaki paruh baya itu sama sekali. Dia masih berlutut di depannya. "Tidak ada penyesalan," ucap Ye Longhe dengan sangat tegas. "Pak." Begitu suaranya jatuh, tamparan keras mendarat di wajahnya lagi. Tamparan ini membuat wajah Ye Longhe terlihat sedikit terdistorsi, dan rasa sakit yang tak terlukiskan datang dari wajahnya. Tidak ada penyesalan setelah itu. Pria paruh baya hampir meraung dan berbicara, dan itu sepertinya bukan pertanyaan. Sebaliknya, dia sepertinya memaksa Ye Longhe untuk mengucapkan kata menyesal. Dia adalah patriark keluarga Ye, dan jika hal besar terjadi, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja.
Selama Yelonghe mengatakan, menyesal, mungkin, pria paruh baya itu bisa menghentikan tindakannya. Pada saat ini, di hadapan begitu banyak tetua keluarga Ye, masalahnya terletak pada Yelonghe dan Yelongchen, dan keduanya adalah putra mereka sendiri. Jika mereka ingin diampuni dengan mudah, apa yang akan dipikirkan orang lain? Aku tidak menyesal. Namun, Yelonghe mendongak, karena luka-lukanya. Dia berkata dengan samar, "Ayah, aku tahu aku melakukan sesuatu yang salah, tapi namaku Yelonghe. Aku pewaris keluarga Ye. Semua yang aku lakukan, aku tidak akan menyesalinya. Bangsat, aku akan membunuhmu brengsek." Wosh! Lengan pria parubaya itu bergetar, dan kekuatan naga yang mengerikan itu meraung dan menepuk Yelonghe secara langsung. Siuh, klang. Tetapi pada saat ini, pria tua yang telah berbicara sebelumnya menghela nafas, menghentikan pria parubaya, dan berkata, "Patriark, itu telah terjadi, dan tidak ada gunanya bagimu untuk membunuh tuan muda pertama. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Tuan muda pertama memang salah, lagi pula, bakatnya sangat kuat, bukan begitu? Jika terjadi sesuatu padanya, kita akan menyesalinya. Tuan muda pertama masih sangat muda, jadi wajar saja dia sembrono, dan saya berharap Patriark bisa memaafkannya." Patriark, masalah ini bisa dianggap sebagai pengalaman bagi tuan muda. Setelah mengalami masalah ini, dia akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di masa depan. Patriark, ampuni tuan muda kali ini. Yang lain juga berbicara pada saat ini, memohon belas kasihan untuk Yelonghe. Mereka tahu temperamen pria parubaya ini, jika mereka tidak berbicara, dia benar-benar akan membunuh Yelonghe dengan marah. Keluarga Ye adalah keluarga besar yang sebanding dengan sekte super. Meski menurun, gajah kurus lebih besar dari kuda. Dan keluarga Ye juga satu-satunya keluarga di antara semua kekuatan besar yang sangat bersatu. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa para tetua ini semuanya memohon untuk Yelonghe. Di mata orang-orang keluarga Ye, selama mereka adalah anggota klan yang sama, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan besar, mereka tidak akan mengeluh, tetapi hanya akan memikirkan bagaimana menyelesaikannya bersama. Justru karena mentalitas inilah keluarga Ye begitu bersatu, dan itulah yang membuat keluarga Ye masih ada hingga sampai saat ini. Aku akan menanyakan kalimat terakhir padamu, apa kau menyesal? Ucap pria parubaya itu memusatkan pandangannya pada Yelonghe. Mata orang lain juga menatap Yelonghe saat ini. Terutama orang-orang tua itu, berjuang untuk mengedipkan mata pada Yelonghe. Yelonghe mendongak, melihat ekspresi marah dari pria parubaya itu, dan tiba-tiba tersenyum. "Ayah, kamu mengatakan kepadaku bahwa ketika seorang pria melakukan sesuatu, dia pasti berani. Nama saya Yelonghe, dan saya putra Anda, Ye Xiaotian. Semua yang telah saya lakukan dilakukan setelah pertimbangan yang lama. Anda bertanya apakah saya menyesal? Saya menyesal, tetapi saya tidak menyesalinya. Yang aku sesalkan adalah aku membuka 7 wilayah gunung ilahi dan melepaskan iblis luar angkasa, tapi aku tidak pernah menyesal membuka 7 wilayah gunung ilahi karena membantu Suhan." Ini agak kontradiktif, tapi semua orang mengerti maksud Yelonghe. Dia tidak menyesal membantu Suhan, tapi menyesal telah melepaskan iblis ekstrateritorial yang tersegel. Wosh! Saat kata-katanya jatuh, pria parubaya itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan hisapan besar muncul dari tangannya, menyebabkan tubuh Yelonghe terbang langsung dan dicengkeram lehernya. "Bangsat, datang dan beritahu aku ramuan macam apa yang Suhan berikan padamu sehingga kamu masih bisa menjadi perantara untuknya saat ini." Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Aku dapat memberitahumu bahwa Suhan adalah penyebab utama dalam melepaskan iblis ekstrateritorial. Jika kau tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, aku akan pergi ke kerajaan Tanglin untuk menemukan Suhan dan menghancurkannya hingga berkeping-keping." Uhuk-uhuk, Yelonghe terjepit, terengah-engah, terbatuk keras. "Patriark, mohon lepaskan tuan muda dulu.
bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan Anda seperti ini? Ucap seorang lelaki tua. Pria paruh baya itu mendengus dan melemparkan Ye Longhei ke tanah. Ayah, beberapa waktu yang lalu, sekte super seperti Pulau Raksasa, Makam Pedang Abadi, Sekte Dewa Perang, Istana Yuksu dan sekte super lainnya melakukan upaya bersama untuk menghancurkan Paviliun Tusen. Yuan Ling, sesepuh agung Istana Yuksu, bahkan lebih marah, membunuh ribuan orang di Paviliun Tusen. Kamu harus tahu alasannya, ucap Ye Longhei. Aku sudah tahu itu, jawab pria paruh baya itu mendengus dingin. Semua orang tidak tahu kenapa, tapi aku bisa memberitahu ayah, itu karena Su Han membunuh Tian Jiao Daoye, Tuan Muda Istana Yuksu, memenjarakan Tuan Muda Pulau Raksasa, dan duanmu dari Makam Pedang Abadi Tian Jiao Gui King Tian, dan yang lainnya dari Sekte Dewa Perang. Ye Longhei berkata, setetes darah naga sejati muncul di gerbang ras rusa. Aku berusaha menyambarnya dengan Su Han. Akibatnya, kecuali aku, semua yang merebutnya terbunuh dan dipenjara oleh Su Han. Apakah ayah mengerti mengapa saya tidak menyesalinya? Itu karena saya berusaha membalas hutang budi padanya. Apakah karena dia membiarkanmu pergi dan tidak membunuh atau memenjarakanmu? Nada suara pria paruh baya itu agak santai. Ya, karena dia membantuku. Ye Longhei dengan tegas berkata, aku dapat memberitahu ayah bahwa bakat Su Han tidak bisa lagi dijelaskan. Kali ini invasi iblis luar angkasa, benua Longhu akan segera berada dalam kekacauan, tetapi di dunia yang bermasalah ini, cepat atau lambat, nama Su Han mengguncang pikiran semua orang. Seharusnya, kau melapor ke Yongkuan, tetapi kau begitu sembrono, ucap pria paruh baya dengan suara yang dalam. Ayah, selain metode ini, apalagi yang bisa membantu Su Han? Ye Longhei membalas, jika saya mengatakan bahwa keluarga Ye harus mengambil tindakan, maukah ayah membantu? Itu berarti menempatkan seluruh keluarga Ye di sisi berlawanan, dan berperang dengan para sekte super itu. Setelah memahami alasannya, orang tua itu menghela nafas. Kalian berdua pergi, ucap seorang lelaki tua. Mendengar ini, Ye Longhei dan Ye Longchen berpikir sedikit bangun dan berencana untuk pergi. Tunggu, tetapi pada saat ini, pria paruh baya itu berbicara lagi. Langkah kaki Ye Longhei dan Ye Longchen berhenti. Siu, dengan gelombang telapak tangan pria paruh baya itu, sebuah botol giok muncul di depan Ye Longhei. Pil ini bisa menyembuhkan lukamu. Kalian berdua telah melakukan kesalahan yang begitu mengerikan. Hukuman mati masih tidak bisa menebusnya, dan dosa yang hidup tidak bisa lepas. Kalian kuhukum menghadap tembok, dan renungkanlah, kalian tidak ada yang diizinkan keluar. Mata Ye Longhei memerah, dia menangkap pil itu dan mundur dengan tenang. Dia tahu bahwa betapapun marahnya pria paruh baya ini, dia adalah ayahnya. Biarpun dia dihukum menghadap dinding dan memikirkannya, itu demi keselamatan mereka berdua. Lagi pula, target pertama penyerangan yang dilakukan oleh iblis alien itu adalah keluarga Ye, karena wilayah itu adalah wilayah terdekat bagi gerbang pintu iblis itu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.